Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan biasa. Yaitu yang pertama, pecahan biasa adalah ini merupakan bentuk pecahan yang mana nilai penyebut lebih besar daripada pembilang, atau A garis miring B dengan A adalah pembilang lalu B adalah penyebut. Seperti penyebut lebih besar dari pembilang, contohnya 5 garis miring 6 adalah pecahan biasa dengan 5 adalah pembilang dan 6 adalah penyebut. 2 garis miring 8 adalah pecahan biasa dengan 2 adalah pembilang dan 8 adalah penyebut. 2/7 ditambah 3/7. Nah, kebetulan penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, oke. Berarti pembilangnya bagian atas bawah rel langsung kita operasikan. Berarti kita tambahkan 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan penyebutnya ialah tetap 7. Dah, selesai. Oke. Kalau penyebutnya sama. Kalau penyebutnya pecahannya penyebutnya beda. Contoh 4/5, oke, ditambah 2/3. Kalau penyebutnya berbeda, 5 sama 3. Perhatikan ya. Kalau tips mudahnya khusus untuk penjumlahan biasa, kita bagusnya kita pakai kali silang. Oke, perhatikan 4 dikali 3 berapa? 12. Oke. Karena dari penjumlahan berarti kita tambah. Jadi kalau 2 dikali 5 sama dengan 10. Oke, penyebutnya tetap kita kalikan ya. 5 dikali 3 sama 15. Jadi 12 ditambah 10 sama dengan 22 dan per 15. Dan inilah hasilnya contohnya. Desimal adalah bilangan yang terdiri atas dua angka atau bahkan lebih yang diikuti oleh tanda koma yang bermakna per 10, per 100, per 1000 hingga seterusnya. Adapun ciri-ciri pecahan desimal yaitu menggunakan tanda koma untuk memisahkan antara bilangan pecahan dan bilangan bulat. Pada slide sebelumnya sudah dibahas lebih detail tentang bilangan desimal itu seperti apa. Sedangkan pada slide ini saya akan membahas mengenai contoh dari bilangan desimal beserta dengan penyelesaiannya. Tetapi sebelum itu, pada intinya bilangan desimal itu adalah bentuk lain dari bilangan pecahan, yang mana bilangan ini didapat dengan cara membagi penyebut dengan pembilang pada suatu pecahan. Contoh pertama, ubahlah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan biasanya yang mana? Pecahan biasanya ini 2/5. Kita ubah ke pecahan desimal, yaitu pecahan berkoma. Nih ya. Caranya bagaimana? Cara pendeknya atau cara simpelnya langsung aja kita bagi. 2 dibagi 5 berapa? Nih, 2 dibagi 5 sama dengan 0,4. Jadi pecahan desimal dari 2/5 itu sama dengan 0,4. Tetapi kalau diminta ubahlah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan menggunakan cara panjang. Caranya gimana, Bu? Caranya seperti ini. 2/5, kita samakan dulu penyebutnya ya. 2/5 dikali. Nah, bilangan berapakah yang habis dibagi 5? Kelipatan 10 ya, kelipatan 100, 1000 dan lain-lain sebagainya. 10 habis nggak dibagi 5? Habis ya, sisanya 2. Berarti kita pakai 10. 10 perkalian berapakah yang menghasilkan 10? Ini 5 ini dikali berapa supaya dapat hasilnya 10? Dikali 2, atasnya juga kita tulis 2. Nah, lalu kita kalikan. Yang ini kita kalikan nih. 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 dikali 2 sama dengan 10.
4 bagi 10 berapa? 0,4. Jadi sama aja. Mau pakai cara pendek atau mau pakai cara panjang, hasilnya juga akan tetap sama, 0,4. Sekarang kita masuk ke contoh kedua dengan kita pakai kelipatan 100 ya. Contoh kedua. Ubahlah pecahan biasa 3/20 ke pecahan desimal. Kita pakai cara panjang, 3/20 dikali. Nah, bilangan berapakah yang habis dibagi 20? 100. Perkalian 20 ini dikali berapa yang hasilnya 100? 20 kali 3, 60, masih kurang 100. 20 kali 4, masih kurang dari 100. 20 kali 5, 5 kali 2, 10. Berarti kita pakai 5. 5-nya kita tulis di sini, atasnya juga. Sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Per 20 dikali 5 sama dengan 100. 15 dibagi 100 sama dengan berapa? 0,15. Ya, gitu. Kalau cara pendeknya gimana, Bu? Gampang, tinggal langsung dibagi aja. Gini. 3 dibagi 20 sama dengan 0,15. Setelah itu kita masuk ke contoh menggunakan kelipatan 1000. Ini ya. Yang ketiga. Berapa? Yang terakhir adalah 3/8. 3/8 ini kita pakai kelipatan 1000 karena hanya 1000 lah yang habis ketika dibagi dengan 8. Perkalian berapakah 8 ini kalau dikalikan bisa hasilnya 1000? Yaitu 125. 125 dikali 8 itu hasilnya 1000. Jadi kita tulislah 125 di atas sebagai pembilang, 125 di bawah sebagai penyebut. Kita kalikan 3 ini, kita kalikan sama 125 ini. 8 kita kalikan sama 125, hasilnya 375 per 1000. 375 dibagi 1000 hasilnya 0,375. Terus kalau cara pendeknya gimana, Bu? Sama aja, langsung aja dibagikan. Yaitu 3/8 sama dengan 3 dibagi 8 sama dengan 0,375. Jadi seperti inilah contoh penyelesaian pecahan biasa kita ubah ke pecahan desimal. Mulai dari kelipatan 10, kelipatan 100, hingga ke kelipatan 1000. Untuk penyelesaiannya pun ada 2 cara. Yang pertama kita bisa menggunakan cara pendek, yang kedua kita bisa menggunakan cara panjang. Hasilnya juga akan tetap sama aja. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang persen. Nah, persen ini yaitu perbandingan yang menyatakan besar sebuah bagian dari 100. Nah, bilangan persen atau per 100 disebut juga persen. Nah, simbolnya saya beri contoh seperti ini, yaitu ini simbol persen. Nah, cara menghitung persen biasanya digunakan saat menghitung jumlah penduduk, diskon, hasil survei, suku bunga, dan lain-lain. Nah, itu tadi pembahasan tentang persen. Nah, berikut ini ada contoh dari persen. Terima kasih. Cara menghitung persen adalah bagian dari aritmatika sosial. Cara menghitung persen biasanya digunakan saat menghitung jumlah penduduk, diskon, hasil survei, suku bunga, dan lain-lain. Cara menghitung persen pada dasarnya menghitung pembilang pecahan dengan penyebut 100 atau membandingkan bilang pecahan dengan penyebut 100. Jadi, misalnya ada 50 orang dalam satu kelas, terdapat 5 orang yang tidak lulus.
berapa orang yang tidak lulus, maka kita menghitungnya dengan membagi 5 dengan 50, kemudian dikali dengan 100. Nah, menggunakan rumus di atas, maka cara menghitung persen dalam matematika akan menjadi lebih mudah. Kamu dapat mengganti bentuk pecahan, bentuk desimal, bentuk rasio, ataupun bentuk lain yang mungkin diubah menjadi bentuk persen. Untuk menghitungnya, kamu harus mengalihkan pecahan dengan angka 100. Perbandingan adalah sebuah cara yang berguna untuk membandingkan antara dua nilai atau lebih dengan besaran yang sejenis dan dapat dinyatakan dalam bentuk yang cukup sederhana. Dengan cara matematis, perbandingan dapat ditulis dengan A banding B atau A titik 2B dan juga bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan seperti A per B dan mempunyai keterangan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Yang pertama, apabila diketahui bahwa A banding B sama dengan 5 banding 6, apabila pada nilai A sama dengan 20, jadi berapakah nilai B? Pembahasan. A banding B sama dengan 5 banding 6. Karena yang diketahui adalah nilai A, maka jadikan angka perbandingan A sebagai penyebut dan 20 sebagai angka pengali. Jadi B sama dengan 6 per 5 dikali 20. B sama dengan 24. Contoh yang kedua, seorang murid kelas 4 SD Kemiling terdiri dari 15 murid pria dan 20 murid wanita. Jadi berapakah perbandingan murid pria dan wanita tersebut? Pembahasan. Murid P sama dengan 15, murid W sama dengan 20. Perbandingan murid pria dan wanita sama dengan 15 banding 20. Sama dengan 15 per 20, yaitu sama dengan 3 per 4. Maka perbandingan murid P dan W, pria dan wanita, sama dengan 3 banding 4.